Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Al-Fatihah naqra hadiyatan wasilatan lana ila hadratil musannifi bihadzal kitab babul hadis. Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti wa usuli wa furiha li ajma'in wa ila arwahi jami' masyayikhina wa muallimina wa asatidina fid din tabarrukan bi barakati ulumihim ajma'in wa ila arwahi jamil muwaqqifina wal munfiqin wal mukimina wal amilina bi hadzal majlis talim al-qadayatna khususan ila ruhil marhum Ustadzah Keranda Haja Maryam binti Muhammad Ustadzah Haja Maimunah binti Muhammad usuli mafurimu alihim ajma'in wa taghashahum birrahmah wal maghfirah wa yaskunuhum wa yuli darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah wal fatihata bil qabul wa tamami kulli sul wa ila hadratir rasul wa jawajihi wa zurriyyati wa ahli baiti ajma'in radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ma zakarahu zakirun wa qafala an zikri al-ghafilun wa ba'du. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur milik Allah, selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kemampuan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu sekalian, alhamdulillah pagi hari ini istiqomah kita di dalam majlis kita, majlis setiap Senin pagi. Mudah-mudahan berkah istiqomah, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah ampuni dosa kesalahan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lanjut kita ngaji masih di fadilah atau keutamaan tentang al-istighfar, yaitu ucapan aqalluha astaghfirullah, yang sempurna astaghfirullahal-azim, astaghfirullahal-azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara ba'da dzunubi ghafarallahu lahu fahuwa laha kafaratun. Wa qala idza kasura ala ahadikumuz dzunubu falyatlubil maghfirata bil istighfar. Idza kasura dzunubu ahadikum falyastaghfirillah. Al istighfaru yakuluz dzunuba kama takulun narul hataba al yabisa ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Ada om ya di situ ya? Fatimah. Ada gambarnya. Fatimah. Itu darahnya anak Habibie Fatimah dan Fatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara, siapa orang yang beristighfar, siapa orang yang meminta ampunan, ba'da dzunubi, setelah dia melakukan satu kesalahan, ghafarallahu, niscaya Allah akan mengampuni lahu, bagi orang yang melakukan kesalahan itu. Bahwa karena istighfar itu, laha, bagi az-zunubi, bagi dosa, kafaratun, menjadi kifarah, menjadi kafarah, menjadi penebus atau menjadi penghapus dosa. Idza katsura ahadikum, idza katsura ala ahadikum,
Jika banyak berbuat kesalahan, banyak berbuat siapa salah seorang di antara kamu az-zunubu daripada beberapa kesalahan, falyat lubi, maka hendaklah dia meminta al-maghfirata, ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala bil istighfari, dengan mengucap istighfar. Jadi ketika kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah kalau kita insya Allah udah nggak ada kesalahan yang sengaja. Tapi banyak kesalahan yang kadang-kadang nggak kita sengaja. Ada orang lewat, nggak diucapin di hati, kadang-kadang harus mau kemana tuh orang hujan-hujan jalan. Iya, orang jalan juga begitu. Kadang-kadang kita kelupaan ya Bu, hati kita ya. Ketika kelupaan, maka itu berarti tanpa sengaja berbuat dosa, berbuat satu kesalahan, maka hendaklah faliyatlu bil maghfirata bil istighfar, memohon ampunan kepada Allah dengan banyak mengucap istighfar. Makanya selesai sholat kalimat pertama Bu, astagfirullah, assalamualaikum warahmatullah, nengok kemana? Kanan, assalamualaikum warahmatullah, nengok ke kiri. Habis itu baca astagfirullahaladzim, yang usah muka, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu min jami'il ma'asi wa dzunub, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astagfirullahaladzim, aku memohon ampun kepada Allah, Tuhan zat yang maha besar. Allazi la ilaha illa huwa, yang tiada Tuhan selain Dia, Allah yang hayyu, yang senantiasa hidup, qayyum, berdiri dengan kekuatannya sendiri, berdiri dengan sendirinya. Wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepada Allah. Min jami'il ma'asi wa dzunub, dari segala maksiat dan dosa. La haula wala quwata illa billahil, tiada daya, tiada upaya melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bu, sahabat pernah bingung. Ini ayatnya kita hafal. Dulu ketika diturunkan ayat suci Al-Quran, para sahabat datang kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam keadaan bingung, dalam keadaan gelisah. Kalau kata anak sekarang galau, dalam keadaan galau. Jadi ada ayat Al-Quran turun. Begitu ayat ini turun, sahabat semuanya pada gelisah, pada galau. Kenapa sahabat semua pada gelisah, pada galau? Karena ayatnya menunjukkan bahwa Allah ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Segala urusan terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhannya Allah. Jadi kalau kata Allah saya mau kasih, terserah saya kasih. Kalau kagak mau dikasih, nggak dikasih. Nah, ada ayat turun, kemudian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ayat ini disampaikan kepada baginda Rasul melalui perantara malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada para sahabat, dan sahabat jadi gelisah gara-gara ayat ini. Kenapa jadi gelisah? Ayatnya kita hafal Bu, sering banget kita baca. Ayatnya turun, lillahi ma fis samawati wa in tubdu anfusikum yuhasibkum fayaghfiru wa yu'adzibu wallahu ala kulli syai'in qadir. Tunggu, lihatin Bu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard.
Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, lillahi, itu punyanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in tubdu ma fi anfusikum, wa in tubdu, dan kalau kamu berbuat dengan perbuatan yang kelihatan. Jadi kalau kamu berbuat yang dilihat oleh orang lain, jadi kalau kamu berbuat satu perbuatan, yang perbuatan itu tubdu, kelihatan. Autufuhu, atau kamu berbuat kesalahan yang khafi, yang gak kelihatan, yang kamu doang sendiri yang tahu. Padahal mah dia puasa 3 hari mau lebaran, jalan-jalan ke Tanah Abang beli baju, haus, minum. Orang kata kalau perempuan dikatanya lagi head aja, lagi main aja. Padahal dia sendiri tahu kalau dia kagak ngapa-ngapa. Dia buka tufuhu, sembunyi-sembunyi, nggak ada yang tahu. Nah, kalau kamu berbuat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, satu perbuatan dosa, satu kesalahan, atau kamu berbuat amal, sama bu ini, tubduhu, kamu berbuat amal, amal kamu kasih lihat. Sumbangan ketika lagi maulid diumumin, nih bilangin, bacain saya Fatihah, saya bantuin 500.000 bakal maulid, dibacain ada sumbangan dari ibu ini buat bantu maulid, bacain Fatihah, mudah-mudahan rezekinya tambah berkah. Al-Fatihah dibacain gitu ya. Itu kan kelihatan, kedengeran, apa namanya jahar, apa namanya jelas, orang lain tahu. Atau sembunyi-sembunyi amalnya. Begitu ada maulid, dia taruh aja di kotak atau di mana nggak ketahuan, ditulisnya hamba Allah. Maka hal yang dikerjakan daripada amal maupun daripada dosa yang kelihatan, yang enggak kelihatan, atau yang enggak kelihatan, yuhasibukum bihillah. Semuanya dihisab, semuanya dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kita kerjain, kelihatan atau enggak kelihatan, sedikit atau banyak, orang tahu apa orang enggak tahu, kita doang sendirian yang tahu apa orang yang banyak yang tahu, semuanya yuhasibukum bihillah, dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma ketika Allah hisab, para sahabat bingung. Kenapa ketika Allah hisab para sahabat bingung? Karena Allah lanjutin, fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Ketika kita beramal, maka Allah bilang, wahai manusia, kalau kamu beramal yang kelihatan atau yang enggak kelihatan, semuanya aku hitung, kata Allah. Dan ketika aku hitung, terserah sama aku, fayu'adzibu man yasha, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu. Amalnya mau aku terima atau aku tolak, orangnya kalau berbuat salah mau aku ampuni atau aku azab, semuanya wallahu ala kulli syai'in, terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sahabat bingungnya kenapa? Bingungnya begini, ya Rasulullah, mereka datang ngadu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kalau kami beramal, ketika kami beramal, baik yang kelihatan maupun enggak, atau ketika kami berbuat dosa, baik yang kelihatan atau yang enggak, maka semuanya dihitung oleh Allah. Tetapi ketika dihitung oleh Allah, terserah Allah, mau Allah ampunin atau enggak, mau Allah bales atau enggak, mau Allah ganjar atau enggak, urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibaratnya bu, kalau kita begini, kita kadang-kadang ya memang segala sesuatu kalau milik kita begitu, terserah kita. Ada kita punya duit, lagi mau bangun rumah, kita punya duit bu, lagi mau bangun rumah, maunya di depan kita jendelanya atuh. Kita kan yang punya tanah, kita yang punya duit. Rumah yang mau kita bangun, rumah kita ngadep ke depan, pintunya atuh, jendelanya atuh. Ada orang ngasih tahu kalau pintunya atuh ntar dalamnya gelap. Bagaimana? Maaf, kalau jendelanya atuh dalamnya gelap, jendelanya yang gedean dikit apa? Atau kalau kecil tapi 2 biji biar terang. Ya nggak begitu ya bu ya? Ada yang kadang-kadang ngasih tahu
Apa kita kata? Lah duit gua, rumah gua kan terserah gua gitu ya. Kadang-kadang begitu apa begitu Bu? Masukannya bagus juga ya. Iya, padahal dikasih tahu. Tetapi boleh nggak begitu Bu? Duit kita, rumah kita, tanah kita mau bangun terserah. Ya kalau kata orang Betawi kebo gua gitu ya. Terserah, ini kebo mau gimana ke caranya gitu. Nah ketika itu terjadi, maka memang terserah pemiliknya. Segala sesuatu terserah kepada pemilik. Kita manusia Bu, manusia lillahi ma fis samawati wa ma fil ard kata Allah. Yang ada di langit, yang ada di bumi, termasuk kita manusia, kita ada di bumi. Lillahi itu punya Allah, terserah Allah. Terserah Allah kita mau diapain aja sama Allah, terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mau hidup dijadiin orang biasa-biasa aja terserah Allah. Mau dijadiin orang kaya terserah Allah, mau jadi orang miskin terserah Allah, mau kagak bisa nengok terserah Allah, mau jalan pendek terserah Allah subhanahu. Emang punya Allah subhanahu. Oh, semuanya urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kita semuanya lillahi, punya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sahabat bingung, ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah, kalau gitu, kalau semuanya terserah Allah, gimana kita udah capek sembahyang, kita udah sholat, kita udah puasa, terus kalau terserah Allah, akhirnya kita masuk neraka juga, bagaimana ya Rasulullah? Ya nggak? Kan terserah Allah Bu. Lah kita habis ini mati, meninggal dunia, mau dimatiin hari Senin terserah Allah, hari Selasa? Ya iya kan emang terserah Allah ya. Hari Rabu terserah Allah, hari Kamis terserah Allah, hari Jumat emang bisa milih kita Bu. Nah, pasrah terserah Allah subhanahu. Setelah kita meninggal dunia masuk ke alam kubur, mau diseksa terserah Allah. Emang punya Allah subhanahu. Ya duit gua gitu gimana sih ya Bu ya? Ini punya Allah subhanahu. Segala sesuatunya punya Allah subhanahu wa ta'ala, terserah Allah. Wallahu ala kulli syai'in. Allah yang berkehendak atas segala sesuatu. Ya Rasulullah gimana kita udah sholat, udah puasa, udah zakat, udah baik sama keluarga, udah nyari rezeki, pagi-pagi udah pagi-pagi udah masak, bakal makan keluarga, itu pahalanya banyak banget tuh. Sebelum ngaji masak tuh. Iya. Ketika makan, lah pahalanya banyak banget. Ngadu sahabat, ya Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kita udah berbuat baik, semua segala sesuatunya, tapi terserah Allah. Kalau gitu buat apa sholat, buat apa puasa, buat apa zakat, buat apa haji, buat apa sedekah? Kalau segala sesuatunya terserah Allah subhanahu. Maka Rasulullah ngadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ini ayatnya bikin bingung. Karena engkau katakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua milikmu yang ada di langit, yang ada di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Tapi kalau berbuat baik, berbuat yang kelihatan atau yang enggak kelihatan, dosa yang kelihatan atau yang enggak kelihatan, semuanya dihitung. Tapi fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Terserah engkau mau yang di mana yang diampunin, siapa yang dapat ampunan, siapa yang diazab. Maka mereka sahabat-sahabatku bingung. Kalau gitu ya Allah, semuanya kan pilihannya terserah engkau. Kalau semuanya pilihannya terserah engkau, kita bingung. Ntar kita udah capek-capek ibadah, tapi nggak diampunin, nggak diterima. Allah terusin ayatnya, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal
kullun amana wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi terusin la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Enggak, kata Allah. Allah jawab, Bu. Jadi kata Allah enggak begitu maksudnya. Maksudnya begini kata Allah, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Orang-orang yang beriman, engkau para rasul, kemudian orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada rasul-rasul Allah, kitab-kitab Allah, kepada hari akhir. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang-orang yang waqalu sami'na wa ata'na. Orang yang kalau datang perintah dari Allah, mereka jawabnya sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami dengar perintahmu dan kami patuhi perintah. Disuruh sholat sama Allah, sami'na wa ata'na. Begitu diperintah sholat, saya dengar perintahmu ya Allah, saya kerjakan, kami patuhi. Datang bulan puasa, disuruh puasa, sami'na wa ata'na. Datang wajib zakat, disuruh zakat, sami'na wa ata'na. Datang ibadah haji, nabung buat ibadah haji, sami'na. Disuruh sedekah sama Allah, sami'na wa ata'na. Kalau punya dosa, kalau punya kesalahan, disuruh sama Allah dan Rasulnya minta ampun, beristighfar, sami'na wa ata'na gitu. Nah, orang-orang yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau datang perintah dariku, mereka jawabnya sami'na wa ata'na. Wahai manusia, kalau berbuat salah, kalau berbuat dosa, kalau berbuat kesalahan, maka minta ampunlah hanya kepada Allah Subhanahu dengan mengucap istighfar, astagfirullah. Nah, kalau kemarin Sayyidul Istighfar gimana, Bu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang yang datang kepada Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala satu perintah, kemudian mereka kerjakan, wa qalu sami'na wa ata'na, maka kata Allah, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Niscaya amalnya diterima, niscaya dosa kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kudu yakin, Bu. Kudu yakinnya bagaimana? Jangan mau diwaswasin sama setan. Jangan mau diwaswasin sama pikiran kita, Bu. Jangan mau hati kita itu ada perasaan was-was. Jangan mau. Begitu kita sholat zuhur, datang perintah dari Allah untuk sholat zuhur, maka kita jawab sami'na. Sembahyang zuhur, Bu. Begitu sembahyang johor jangan mau was-was, udah sembahyang aja. Sebab jaminan Allah, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jaminan Allah kalau ada perintah terus kita kerjain, niscaya diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah jangan Allahu Akbar,
Begitu ini, ya Allah, sembahyang terima apa kagak? Jangan Bu. Yakin aja. Yakin aja udah. Sholat yang penting samina. Ketika samina wa atona ghufranaka rabbana. Habis satu harian, kemudian malam begitu sholat isya, selesai assalamualaikum, kita istighfar mohon ampun sama Allah, tidur aja udah yang damai gitu. Jangan sampai tidur sambil masih mikir aja. Yang kagak bisa, sudah ghufranaka rabbana wa ilaikal. Jadi amanar rasulu bima unzila ilaihi wal mu'minun kullun wa malaikatihi wa rusulihi la nufarriqu wa qalu sami'na ghufranaka wa ilaikal masir. Jadi ketika datang perintah sami'na wa ata'na, niscaya ghufranaka rabbana. Makanya mudah-mudahan kalau orang yang beriman sama Allah, seorang muslim matinya nggak ada yang su'ul khotimah. Nggak ada Bu, kita yang mati su'ul khotimah. Kita was-was, ya Allah entar bagaimana. Jangan entar bagaimana sekarang. Sekarangnya bagaimana ketika datang perintah Allah sami'na gitu. Datang perayaan Maulid, kita bergembira dengan maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yo patungan yo bikin maulid sami'na. Patungan aja udah, jangan pakai berisik. Punya rezekinya 200.000, 200. Punya rezekinya 100.000, 50.000, 50. Pisang standar, pisang sisir, pisang. Apel 2 kilo. Apel 2 kilo jangan pakai dipikirin. Sami'na watona, bisa pakai korban pakai kebo. Sapi pakai kambing. Belum bisa korban, bantuin panitia. Datang agak bisa juga bantuin, kita mau jalan-jalan hari raya korban. Bawain aja panitia kue barang 20 potong ya kan, barang sepiring. Girang juga sama nggak Bu? Sami'na. Begitu. Caranya berbuat kebaikan, kasroti turukil khair. Banyak turuk, banyak jalan berbuat kebaikan. Jadi jangan pakai saudara kita, tetangga kita ada meninggal dunia, kita bisa bantu takziah. Kemudian kita takziah, kalau dia mau malam-malam tahlilan, kita bisa bawain kue. Bisa bawain buah. Kita nggak bisa bantuin tenaga kali nyusun makanan di piring. Nggak bisa juga bantuin tenaga doa, kirimin Fatihah. Sami'na. Nah, ketika itu yang kita lakukan, ghufranaka rabbana. Gitu. Jadi beda orang yang beriman sama yang nggak beriman Bu. Amanah rasulu. Maka kita jangan takut Bu, mati kapan aja, meninggal dunia kapan aja. Selama kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mati di dalam keadaan husnul khotimah. Enggak ada yang mati suul khotimah, orang Islam enggak ada yang mati suul khotimah. Kalau dia sami'na wa ata'na ghufrana. Kemudian ayatnya dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Maka Allah lanjutin ayatnya, segala sesuatunya kata Allah kasih sesuai kekuatan kita, sesuai bisanya kita. Jadi nggak ada urusan yang berat banget Bu.
Urusan yang berat banget kagak ada. Kita pikirin urusan kita berat banget nih di rumah, listrik belum bayar. Terus apalagi sih, telepon belum bayar, wifi belum, beras kagak ada. Oh iya, bu, gas udah diceletekin 10 celetek. Kagak jalan. Iya, ya Allah, makan kagak ada. Rumah belum disapuin, ya Allah, kagak ada yang berat, Bu. Urusan dunia kagak ada yang laha maka sabat wa alaiha. Udah diatur sama Allah, kita kuat, Bu. Udah diatur sama Allah, kita kuat menanggung segala beban, segala urusan. Kagak punya, ya di bank kagak punya duit, ngapa puyeng amat sih gitu. Bu, di bank kagak punya duit, ngapa puyeng amat. Masih bisa napas, masih bisa makan, masih bisa ngopi, Bu. Iya, ngapain puyeng-puyeng amat urusan dunia. Laha maka sabat. Ayatnya kita baca, Bu. Allah kagak bakal bebanin kita kecuali yang kita mampu. Allah udah paham banget dah. Oh, ini dia orangnya kuat, nih orangnya begini toh. Semakin banyak ujian dari Allah, Bu, semakin banyak kita dikasih ujian, cobaan, kekurangan sama Allah, berarti Allah yakin banget nih orang top, nih orang tabah, nih orang hebat, nih orang kuat. Makanya jangan dipikirin amat, Bu. Ya tuh, pikirin amat. Oh ya, jangan dipikirin. Sebab kata Allah, segala sesuatunya udah diatur sama Allah, kita kuat nanggung segala sesuatu. Kemudian ayatnya lanjut. Iya. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil isran hamaltahu 'alal ladzina Rabbana wa la tuhammilna ma la wa'fu 'anna warhamna anta. Ujungnya apa, Bu? Kita minta sama Allah, wa'fu anna, maafin ya Allah kalau kami punya kesalahan, wa'fir, kalau kami punya dosa, ampuni ya Allah, warhamna, dan sayangi kami ya Allah, anta maulana. Habis kamu enggak mintanya sama Allah, minta sama siapa lagi? Ya Allah, kalau punya kesalahan, maafin kesalahan kami. Kalau punya dosa, ampunin dosa kami. Dan sayangi kami ya Allah. Sebab kepada siapa kami meminta ampunan, meminta maaf, meminta kasih sayang, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wansurna 'alal qaumil kafirin. Udah tunggu ya Allah. Bu, Allah maha baik enggak? Allah maha rahman enggak? Allah maha rahim enggak? Allah ghafur enggak? Maha pengampun enggak? Nah, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang, Allah maha pengampun. Kemudian kita mintanya sama Allah, dikasih nggak, Bu? Dikasih. Minta ampunan sama Allah, diampunin nggak, Bu? Diampunin. Tinggal mau minta apa enggak. Kadang-kadang kita mintanya lempeng urusan lempeng lagi susah lempeng lagi sakit Nah, iya. Bu, kalau lagi sehat nih, Bu, selesai sembahyang, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, bangun, bukan. Iya nggak sih, Bu? Ya, tapi kalau lagi ada urusan, Bu, arisan bulan sembahyang. Ikutin kondangan. Kondangan banyak. Tadi pakai baju Ya. Tapi kalau gigi lagi ngebet, Bu, ya. Kalau pala lagi buyang. Ya Allah, ngaku buyang Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi
tapi kagak ngapa-ngapa juga. Iya, Bagus, cakep. Tapi di dalam keadaan susah atau senang selalu ingat kepada Allah Subhanahu. Wa'fu anna ya Allah, kalau punya kesalahan maafin ya Allah, wa'fir lana. Kalau ada dosa ampunin ya Allah, warhamna, sayangi kami. Bagaimana caranya minta ampun kepada Allah? Ketika kita berbuat dosa, idza kasura junubu ahadikum falyastaghfirillah. Beristighfar, banyakin istighfar, modal itu. Doa, di antara doa yang paling cakep istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu. Banyakin baca istighfar, astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul wa atubu ilaihi, astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati wa li jami'il muslimina wal mu'minina. Kenapa istighfar mohon ampun kepada Allah? Karena kata Nabi, al-istighfaru yakuluz zunuba kama takulun narul hatoba. Ketika kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah, ketika kita ngucapin mulut kita astagfirullah, kemudian hati kita ngikut, ya Allah maafin saya, ya Allah ampunin saya, maka ketika kita beristighfar kepada Allah, istighfar itu yakuluz zunuba, memakan dosa-dosa kita, kama takulun narul hatoba, sebagaimana api membakar kayu bakar. Ada kayu dibakar sama api, lama-lama habis nggak Bu? Ada kayu dibakar sama api, sisanya jadi abu ketiup angin, hilang nggak? Kita punya dosa, diistighfarin, sebagaimana kita mengistighfarkannya, yakuluz zunuba kama takulun narul hatoba. Kita punya dosa, kita istighfarin, dibakar sebagaimana kayu bakar dibakar api, habis pelan-pelan dengan istighfar kita. Kemudian diterbangin dengan angin, habis nggak punya dosa. Maka jangan males-males, jangan ragu-ragu beristighfar, mohon ampun Allah. Mustahil Bu, mustahil kita manusia nggak berbuat dosa. Mungkin yang sengaja enggak, tapi yang nggak sengaja banyak. Dosa kita banyak, maka ketika dosa kita banyak jangan didiemin aja, jangan so hebat, tetapi beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Ketika kita beristighfar, dosa-dosa kita dimakan dengan istighfar kita, sebagaimana kayu bakar, kayu habis dibakar oleh api. Mudah-mudahan ketika kita rajin istighfar, dosa dan kesalahan kita habis dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mau nanya Bu istighfar? Silakan. Kalau nggak ada, kita baca Fatihah buat guru kita. Kemudian orang-orang tua kita, mudah-mudahan dosa kesalahan guru-guru kita, dosa kesalahan orang tua kita, juga dosa kita seluruhnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah bin niyatil istighfarillahi wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yuk kita tutup istighfar bareng-bareng ya 3 kali. Terus dilanjut astagfirullahaladzim wallazii la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu min jami'il ma'asi wa dzunub la haula wala quwwata illa billah. Ayo astagfirullah. Kesalahan kita, amin ya Allah ya Rabbal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan
kita mudah-mudahan dari ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Marilah kita tutup talim kita ini dengan bacaan doa. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan ridho dari Allah, berpisahnya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Astaghfirullahaladzim, lakal hamd ya Allah ya maulana ya ma'bud ya karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala al sadatina sahabi sayyidina Rasulillah ya ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya mudabbir dabbir wa ya muyassir yassir wa ya musahhil sahhil sahhil umurana wa balligh maqasidana wa bihajatina wa saddid duyunana wa asra sudurana wa tammim masrahatina wa barik auladana wa rizqana wa ulumana bi fadlika wa manika ya akramal akramin. Allahumma arzuqna fid dunya ziyarata wa fil akhirati sabata wa la tarimna fil jinani ru'yata. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an bila ta'bin wa la nasabin innaka la kulli shay'in qadir. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya karim ya rabbal alamin. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Kalamun karimul la yumallu sama'u bihi astafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun bi qalbi 'in dan